adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Jadi mengenal diri itu wajib Bapak Ibu, sesuai dengan perintah Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Maka kita perlu mengkaji diri kita, keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Ya. Setelah kita memahami diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Hingga dalam ilmu tasawuf, para ulama tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasada jasad. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenalah dia kepada Tuhannya. Siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Fasada jasad. Binasalah dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kajian ini, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah menerangi hati kita dan semoga berkah dan bermanfaat. Yang tidak sempat berangkat ke tanah suci, dan juga kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bagi saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi duyufur rahman, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan oleh Allah, dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, sehingga mereka menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Bapak Ibu, bicara masalah penyembelihan hewan kurban, kita pagi ini kita melihat kurban dalam perspektif tasawuf. Bagaimana pengertian kurban itu dalam pemahaman hakikat dan ma'rifat. Jadi setiap amaliyah syariat itu mesti ada hakikatnya. Ya. Cuman kadang-kadang kita belum menemukan isinya itu. Jadi setiap syariat mesti ada hakikat. Salat secara syariat, ada salat secara hakikat, ada salat secara ma'rifat. Kalau salat secara syariat itu salat 5 waktu atau salat-salat sunat yang biasa kita laksanakan. Kalau salat secara tarekat itu disebut salatul wusta. Artinya hati selalu ingat ke Allah. Kemudian salat secara hakikat dan ma'rifat itu yang disebut dengan salatul daim. Selalu kita berada pada posisi penyaksian zat kepada sifat. Salatul daim itu penyaksian zat kepada sifat. Maka ada istilah salat sebelum salat, salat di dalam salat, salat sesudah salat. Nah, karena sebelum salat kita ada penyaksian zat kepada sifat, di dalam salat juga begitu, setelah salat pun begitu. Itu yang disebut salatul daim. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati tentang kurban. Nah, ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka lah yang terputus. Bapak Ibu, ada 3 ayat ini coba kita lihat ya. Ini bicara tentang sholat dan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami sudah berikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka bersolatlah dan berkorbanlah. Mereka yang membencimu adalah orang yang terputus. Pertama, kita lihat bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Kalau dibilang tak terbilang, dihitung tak terhitung, dihingga tak terhingga. Kalaupun kita coba mencatat nikmat Allah itu, tak akan tercatat. Habis air di laut sebagai tinta, pohon, dahan, dan ranting sebagai pena, semua dedaunan sebagai kertasnya, habis semuanya belum tercatat, belum selesai pencatatan nikmat Allah. Begitu banyak sekali. Kita lihat saja ke diri kita sendiri. Ini kita ke dalam. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar. Di dalam diri dan di luar diri. Nah, kita fokus kepada yang di dalam diri kita ini saja. Karena untuk mengkaji, memahami tentang adanya Allah, kita perlu untuk mengkaji diri kita sendiri. Kan sering saya katakan, untuk kita ma'rifat kepada Allah, kajilah diri. Jangan kita melihatnya di luar diri dulu. Lihatlah yang ada di diri kita ini. Karena sesuai perintah Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Jadi mengenal diri itu wajib, Bapak Ibu. Sesuai dengan perintah Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Maka kita perlu mengkaji diri kita, keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Ya. Setelah kita memahami diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Ya, dalam ilmu tasawuf, para ulama tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasada jasad. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenalah dia kepada Tuhannya. Siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Fasada jasad. Binasalah dirinya. Bapak Ibu, kalau kita coba rentet satu persatu nikmat Allah yang ada di diri kita ini, sungguh tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Ya. Banyak sekali. Mulai dari adanya kita saja itu sudah rahmat Allah. Berjuta-juta indung telur yang ingin masuk ke dalam rahim itu atau ke sel itu hanya satu yang diterima. Jadi berjuta-juta itu bibitnya, tapi satu yang diizinkan masuk ke dalam rahim. Ya. Nah, kita alhamdulillah diizinkan masuk ke dalam rahim ibu kita dulu, sehingga kita menjadi insan atau manusia hingga lahirlah kita ke dunia, sampailah kita sampai hari ini. Nah, adanya kita saja itu sudah rahmat Allah. Karena itu berlomba-lomba jutaan, ya bibit itu bisa masuk, tapi satu yang diizinkan. Itu satu.
setelah kita berada dalam rahim ibu. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, akan mustahil lah kita akan hidup di dalam kandungan ibu. Kalau bukan karena rahmat Allah. Ya, mulai dari 40 hari disebut nutfah, 40 hari kemudian mudghah, 40 hari kemudian alaqah. Setelah selesai sempurna 120 hari, Allah tiupkan ruh. 9 bulan lamanya kita baru turun ke bumi. Dalam kandungan ibu itu juga, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin hidup. Ya, berenang di lautan darah. Ya. Nah, tapi alhamdulillah oleh Allah, ya, kuasa Allah hidup janin dalam kandungan ibu. Nah, sampai lahirlah kita ke dunia sekarang ini. Nah, setelah kita berada di atas dunia yang fana ini, tidak henti-hentinya rahmat Allah itu diturunkan. Ya, mulai dari hidupnya kita, sehatnya kita, darah mengalir sekujur tubuh tanpa ada yang mengendalikan kecuali Allah itu. Detakan jantung semenjak roh masuk ke dalam janin, jantung mulai berdetak, tak henti-hentinya sampai waktu yang sudah ditentukan baru berhenti. Sebab kalau jantungnya berhenti berdetak, dan jadi selesailah tugas kita. Begitu juga misalnya dari rupa kita sendiri, alangkah banyaknya ya makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi ini, tapi tidak seindah ciptaannya tentang manusia. Ya. Setelah begitu indah ciptaan Allah terhadap manusia ini, Allah muliakan pula. Laqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan bani Adam, melebihi dari kemuliaan yang lain. Begitu juga kenyataan Allah pada makhluk tidak senyata seperti kepada insan. Ya. Nyatanya aku kepada insan melebihi kenyataanku dari makhluk yang lain. Kita juga diberi Allah akal pikir, kita juga diberi Allah hati. Dengan akal pikir kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan kita ada hati, kita bisa memahami mana yang muhdas, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa meyakini tentang adanya Allah, kita bisa meyakini rukun-rukun iman yang benar. Jadi itu saja sudah tidak terbilang ya rahmat Allah kepada kita. Nah, makanya fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung-hitung nikmat Allah itu sungguh tak akan terhitung. Belum lagi sifat 7 yang ada di diri kita. Ada hayat, ada ilmu, ada qudrat, ada iradah, ada sama, basar, kalam. Itulah sifat Allah yang disifatkan ke diri kita. Tapi semua sifat-sifat itu, gitu ya, dia tergantung kepada hayat. Ada hayat, maka muncullah ilmu, muncullah qudrat, muncullah iradah, muncullah sama, basar, kalam. Jadi 6 sifat dalam sifat ma'ani itu sangat tergantung dengan hayat. Tanpa hayat, maka 6 sifat itu tidak akan mungkin muncul pada diri kita. Nah, jadi intinya itu betul adalah hayat. Hayat itulah sebenarnya yang menjadi persoalan utama. Nah, mulai dari kita dalam kandungan ibu, fanafaktu bihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Nah, maka si janin menjadi hidup. Nah, dari sini kita coba kita pahami dulu siapa sebenarnya diri kita ya.
dari ungkapan fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, berarti yang masuk itu adalah ruhnya Allah, bukan ruhnya kita. Nah, jadi yang kita pakai itu bukan punya kita, ruhnya Allah. Cuman kita saja yang kadang-kadang ngaku punya kita. Nah, dengan adanya ruh tadi, nah disitulah pangkal semuanya itu. Ada hayat tadi, ada ruh itu menjadi hidup. Ya. Makanya ruh kita ini ketika dia menghidupkan kita sebut nyawa, ketika dia membedakan antara hak dan batin, benar dan salah, kita sebut akal. Ketika dia memahami, kita disebut hati. Ketika dia punya kemauan, ada sebut nafsu. Nah, itu ruh itulah sebenarnya. Maka nafsu itu nggak bisa dibunuh, Pak. Kalau nggak ada nafsu, nah masjid ini nggak akan terbangun megah begini. Nah, tapi kena adanya nafsu. Cuman nafsu ini itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka istilahnya di Ashabul Kahfi, ini kita pahami sebentar Ashabul Kahfi. Nah, yang 7 orang, 8 sama anjingnya terperangkap di dalam gua. Lama mereka terperangkap di situ, sampai 300 tahun. Ya. Lalu kemudian yang satu terkena sinar matahari, nah dia terbangun. Setelah dia terbangun, lalu dia bangunkan temannya yang 6 orang itu. Nah, setelah mereka terbangun semua, maka yang satu tadi, yang bangun pertama, itu pergi ke pasar untuk beli roti. Rupanya uangnya sudah nggak laku lagi. Hitung, rupanya sudah berganti-ganti pemimpin. Hitung, sudah 300 tahun yang lalu. Nah, jadi orang-orang itu sudah berganti-ganti. Nah, lalu dia ingat rumahnya, nggak jauh dari pasar itu. Nah, dia pergilah ke rumahnya. Sampai di rumah nggak ada satupun yang dia kenal. Ya. Jadi isi rumah itu nggak satupun yang dia kenal. Jadi mereka kaget. Nah, ini rumah saya, kata dia. Apa buktinya kalau ini rumah kamu? Kata mereka, nggak kenal lagi. Ada satu ruangan rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali saya. Nah, maka ditunjukkanlah ya ruangan rahasia tadi. Rupanya dengan izin Allah dindingnya terbuka, dan setelah dinding terbuka ternyata kamar yang lebar, yang lapang di dalamnya. Itu selama ini nggak ada yang tahu, dan tertutup sama dinding. Nah, ini Ashabul Kahfi. Kalau kita lihat Ashabul Kahfi ini ada 7 orang, 8 sama anjing. Ya. Kalau kita ambil satu yang tibar kepada diri kita, mana yang Ashabul Kahfi, mana yang gua. Nah, gua inilah gua. Jasad kita ini ibarat gua. Ini gua. Mana Ashabul Kahfinya? Ada latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah hafi, latifah afa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. 7 latifah. Yang satu terkena sinar matahari, dia terbangun. Artinya latifah qalbi mendapatkan hidayah Allah, maka tergeraklah dia untuk belajar zikir, lalu dia amalkan zikirnya. Nah, terbangun
Yang pertama, latifah qalbi. Nah, setelah dia bangun, dia bangunkan pula kawannya yang lain. Dalam artian, ya setelah dia hidup dengan zikirnya, maka latifah-latifah yang lain juga hidup. Dari latifah ruh, latifah siri, latifah kafi, latifah apa, latifah nafsu, latifah kudu jasad. Nah, gara-gara satu ini mendapat sinar, mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, dia bangun, maka yang lain pun dibangunkan. Ya. Makanya istilahnya yang satu mendapatkan sinar matahari, dia bangun, kemudian dibangunkan yang temannya yang lain. Ada satu anjing, ya anjing ini sebenarnya awal mulanya kan yang Ashabul Kahfi ini hanya 6 orang. Jadi mereka ini orang pemuda yang cerdas, penasehat kerajaan. Nah, tapi lama-lama mereka menilai rajanya itu sudah mulai menyimpang. Akhirnya mereka keluar, tidak mau lagi ikut ya kerajaan itu, dan mereka keluar, sepakat mereka 6 orang ini keluar dari kerajaan itu. Nah, berjalanlah mereka, akhirnya ketemulah mereka dengan pengembala kambing. Nah, istirahatlah mereka di gubuknya itu, ngobrol-ngobrollah mereka dengan pengembala kambing itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, rupanya si pengembala kambing tadi tertarik. Kalau gitu saya ikut, katanya. Makanya 7 orang. Nah, si pengembala kambing ini punya anjing untuk menjaga kambing-kambing yang banyak itu. Nah, karena si pengembala kambing ini ikut mereka yang 6 orang ini, rupanya anjingnya ikut juga. Nah, makanya mereka bertujuh, 8 sama anjingnya. Nah, mereka yang 7 orang itu, 8 sama anjingnya itu semuanya masuk surga semua. Nah, bagaimana kita memahami bahwa kalau yang 7 orang itu sudah jelas 7 latifah. Mana anjing? Itulah nafsu. Nafsu itu ada nafsu, ada anjing yang masuk surga, ada anjing yang masuk neraka. Anjing yang masuk surga ya digambarkan seperti Ashabul Kahfi, artinya nafsu yang baik. Kalau tidak ada nafsu, karpet ini tidak akan terbentang bagus begini, tidak akan ada meja yang bagus ini. Kalau tidak ada nafsu, tentu Bapak Ibu yang nggak akan beli mobil. Ya. Tapi dengan adanya nafsu itulah maka terbangunlah masjid, terbangunlah rumah, terbelilah mobil, kan ada nafsu. Cuman itu nafsu untuk membawa kita dekat kepada Allah. Ya. Ada nafsu yang tidak baik, ya. Anjing yang tidak baik itu anjing yang ngajak masuk neraka. Makanya tidak boleh memelihara anjing di dalam rumah, ya, yang membawa kita masuk neraka. Iri, dengki, hasud itu anjing semua itu. Ya, maka tidak boleh melihara anjing di rumah. Rumah mana? Rumah hati kita ini. Itu akan membawa kita ke neraka. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, pangkal dari semuanya itu adalah hayat. Maka kita coba perhatikan tentang ruh kita itu. Tapi lagi-lagi boleh ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, urusan ruh itu urusan Tuhan. Artinya bicara tentang ruh itu artinya bicara tentang Allah. Bukan tidak boleh membicarakan tentang ruh. Nah, jangan dipahami oleh ruh min amri rabbi, katakan hai Muhammad, ya urusan itu urusan Tuhanku, artinya kita nggak boleh membicarakan tentang Allah. Saya kira tidak seperti itu. Boleh ruh min amri rabbi, katakan hai Muhammad, urusanku itu urusan Tuhanku. Artinya ketika kita memperbincangkan tentang ruh, itu sama dengan kita memperbincangkan tentang Allah. Ya, kenapa? Karena ruh itu merupakan
pancaran. Ya, kan apa namanya, fanafaqtu fihi min ruh. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa sebenarnya ruh itu? Nah, kalau kita coba merentret ya kejadian kita hingga kita turun ke muka bumi ini, mulai dari alam ahdah. Alam ahdah itu artinya alam kosong yang belum ada segala sesuatu. Belum ada bumi, langit, bulan, bintang, matahari, malaikat, aras, kursi, surga, neraka, belum ada sama sekali. Ya. Lalu kemudian Allah berkehendak, kuntukan dan makhfiya fa'uhibbu an u'rafa fa'falaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Ya. Maka aku senang untuk dikenali. Lalu kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita hidup di dunia ini adalah supaya kita mengenal Allah. Nah, itu tugas utama. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, berarti tugas utama kita nggak jalan. Nah, kalau tidak jalan, nah ini urusan besar. Kenapa urusan besar? Bagaimana mungkin kita akan menyembah Allah kalau Allah yang kita sembah kita tidak kenal? Maka yang pertama kali kenal dulu. Ya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Makanya berkali-kali saya katakan, ya, kita ini saya bilang sudah usia lanjut, sudahlah berhenti dululah kita urusan pahala sama surga. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk mengenal dulu, karena itu misi utama. Kalau ini nggak jalan, nah ini yang urusan besar. Tapi kalau itu sudah jalan, nah insya Allah yang lain jadi beres. Maka istilahnya ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah selama semalam lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kenapa? Itu isyarat ibadahnya orang yang sudah mengenal Allah itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang belum mengenal Allah walaupun 1000 bulan. Nah, jadi maka sekarang bukan urusan pahala sebenarnya, nah, tetapi kualitas, ya. Kualitas bedanya antara arif billah dengan abidillah. Nah, karena itulah maka kita perlu untuk ya mengenal itu dulu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nyawa inilah yang kemudian yang kita perlu kembalikan. Nah, karena tadinya dari alam ahda Allah bertajalli kepada Nur Zat, dari Nur Zat bertajalli lagi kepada Nur Muhammad, dari Nur Muhammad bertajalli lagi kepada Ruh Muhammad. Nah, sebenarnya siapa itu Ruh Muhammad itu? Ya, itu sebenarnya ya kalau boleh kita katakan itu adalah penampakan. Zat menampakkan diri kepada Nur Zat, Nur Zat menampakkan diri kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad menampakkan diri kepada Ruh Muhammad. Tapi karena berbeda alamnya, maka namanya berbeda. Kalau awalnya disebut dengan Zatul Haq, setelah dia menampakkan diri menjadi Nur disebut Nur Zat. Menampakkan diri lebih jelas lagi disebut Nur Muhammad. Berubah lagi menjadi Ruh Muhammad. Nah, dari Ruh Muhammad itulah mengalir semua ruh. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, kata Rasul. Ya, semua alam ini dari saya. Ya, ana minallah wal alam minni. Aku dari Allah, alam semuanya dari aku. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, ya, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlik.
Kujadikan kamu karena aku, kujadikan segalanya alam ini karena kamu. Maka disebutlah semuanya bersumber daripada Ruh Muhammad. Ya, Ruh Muhammad itu bersumber daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sumber daripada Nur Zat. Nur Zat itu bersumber daripada Zatul Haq. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita perlu mengkaji diri kita ini, diri yang zahir, diri yang batin. Diri yang zahir berasal daripada air angin, air api, angin tanah, ya kan? Air menjadi tulang bagi kita, api menjadi darah bagi kita, angin menjadi urat bagi kita, tanah menjadi kulit dan daging bagi kita. Itu kejadian. Air, api, angin, tanah itu dari mana asalnya? Tanah berasal dari air berasal dari angin berasal dari api berasal daripada Nur Muhammad. Nah, itu tubuh yang kasar. Jadi tubuh yang kasar pun itu asalnya dari Nur Muhammad. Begitu juga tubuh kita yang batin, ya berasal dari wujud ilmu Nur Suhud. Wujud ilmu Nur Suhud dia berasal daripada Nur Zat. Maka semuanya Nur Muhammad berasal daripada Nur Zat, tubuh yang batin berasal daripada Nur Zat. Maka disebutlah zahir batin terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, ke sana kita kembali kepada Nur Zat Allah. Nah, setelah kita berada di atas dunia ini karena Allah berkehendak, ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian. Yang mati jasad, yang hidup ruh. Jadi sudah bertemulah ruh dengan jasad, artinya kita sudah ada di bumi. Untuk apa kita di bumi? Untuk diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, tercepat kembalinya. Ya. Karena tugas kita di dunia ini ada dua. Ada tugas sebagai khalifah Allah, ada tugas sebagai penanggung diri rahasia. Sebagai khalifah Allah artinya kita manusia ini sebagai alat peraganya Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah di muka bumi. Allah Maha Pengasih, kita peragakan, suka nolong orang. Allah Maha Penyayang, kita peragakan, sayang kepada semua makhluk Allah. Makanya pokok pangkal daripada kasih sayang. Kita cinta kita kepada istri kita dengan kasih sayang, cinta kepada anak kasih sayang, cinta kepada yang lain juga dengan kasih sayang. Itu sifat Allah. Nah, lalu kemudian ada satu tugas yang disebut dengan penanggung diri rahasia. Siapa itu diri rahasia? Ya, rahasia itu laisa kamitsli syai'un. Tapi dia ada diri rahasia. Nah, diri rahasia itulah ruh kita. Itu diri rahasia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terhadap diri rahasia ini ada 4 tugas yang harus kita selesaikan sebelum ajal kita tiba. Yang pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Nah, 4 tugas ini harus selesai sebelum kita mati. Ya, tapi kalau sampai kematian datang, 4 tugas ini nggak selesai, nah ini yang jadi urusan besar. Ini yang akan ditanya. Nah, tapi kalau ini sudah beres, ya sudah selesai, mau nanya apa lagi? Ya, karena nggak ada yang ditanya, maka itu disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Nah, di masuk surga tanpa hisab itu Pak, ya karena udah selesai. Ya.
tugasnya sudah selesai. Kita kenali, kita jaga, kita puji, kita kembalikan. Nah inilah korban Bapak Ibu yang hormat, mengembalikan ya, nyawa. Makanya disebut korban itu harus menyembelih hewan. Itu kan hanya simbol saja, simbolik. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan persoalan dagingnya, bukan persoalan darahnya, enggak. Allah nggak butuh itu. La yanalullahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging korban itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah nggak makan daging, enggak. Allah nggak minum darah, enggak. Nah yang sampai kepada Allah itu ketakwaan. Nah, mana yang disebut ketakwaan tadi? Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kita lihat ya, pengorban. Makanya inna a'tayna kal kausar. Kami telah beri kamu nikmat yang banyak. Tapi yang paling utama nikmat itu adalah ruh itu. Karena adanya ruh maka adanya yang lain. Nah inilah makanya korban itu mesti menyembelih hewan. Artinya binatang yang masih hidup untuk menyerahkan nyawa itu simbolik, ya kan? Artinya diserahkan nyawa. Maka sebenarnya bulan yang lalu dalam pengajian, kalau Idul Fitri menyerahkan sifat, kalau Idul Adha menyerahkan zat diri kita. Ya, kalau Idul Fitri sampai kepada penyerahan sifat kepada Allah. Sampai kepada ilham penyerahan zat diri kita adalah ruh kita, nyawa kita itu. Karena dengan adanya ruh, adanya nyawa ini kita menjadi hidup. Dengan adanya hidup maka muncullah sifat-sifat yang lain. Nah kalau sifat sudah kita serahkan, zat diri kita pun sudah kita serahkan kepada Allah, berarti kita sudah tak punya apa-apa. Kalau kita sudah tak punya apa-apa, ya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin kita akan bergerak kalau kodrat itu sudah kita serahkan? Mati namanya. Ya, kita sudah mati. Kalau orang mati kira-kira masih bisa iri dengki enggak? Enggak lagi. Kalau sudah mati apa bisa masih maling? Ya enggak bisa lagi, gimana mau maling, ya udah mati. Nah inilah simbol, ya. Jadi artinya makanya fasalli li rabbika wanhar. Setelah kau sadari nikmat yang banyak begitu kita terima dari Allah, maka Allah perintahkan fasalli li rabbik wanhar. Bersolatlah kamu dan berkorban. Ya, ini dua hal ini kita perlu kaji. Kalau secara syariatnya, pengajian syariatnya, bersolatlah kamu dan berkorban artinya laksanakan sholat Idul Adha lalu kemudian sembelih korban, kan itu secara syariatnya. Tapi pengertian hakikat ma'rifatnya enggak, bukan itu. Bersolatlah kamu dan berkorban. Bagaimana mungkin sholat kita akan bisa terlaksana kalau enggak berkorban? Maka setiap kata sholat mesti berkorban. Mana buktinya kita berkorban? Ya, salat itu kita sebut menyembah Allah. Kata dari sini dulu kita berpikirnya. Salat itu menyembah Allah. Nah coba kita renungkan. Kan Allah nggak butuh salat kita itu. Ya. Sedunia ini orang salat, Allah nggak butuh. Sedunia ini nggak ada yang salat, apa juga nggak rugi, nggak ada pengaruh. Ya. Rajin betul kita salat, Allah nggak untung. Ngedongkol kita nggak mau sholat, Allah nggak rugi kan? Tapi kita katakan kita sholat itu menyembah Allah. Nah, coba kita renungkan, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Nah, di sini muncullah. Kemudian apa yang kita persembahkan? Dari mana munculnya sesembahan? Apa isi sesembahan itu? Ya, nah, yang kita persembahkan itu artinya mempersembahkan tubuh yang zahir kepada tubuh yang batin.
mempersembahkan tubuh yang batin kepada rahasia. Kalau tubuh yang zahir sudah dipersembahkan kepada tubuh yang batin, berarti tubuh yang zahir sudah tak ada. Tinggal tubuh batin lagi. Kalau tubuh batin pun sudah dipersembahkan kepada rahasia, tubuh batin pun tak ada, yang ada rahasia. Siapa itu rahasia? Al-insan sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu. Artinya kalau kita sudah persembahkan, kita serahkan semuanya kepada Allah, maka kita sudah nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, kalau sudah hayatnya nggak ada, hayatnya sudah diserahkan sama Allah, bukan hayat kita lagi. Ibaratnya kita sudah mati. Maka kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu dulu. Kalau istilah Rasul kan, mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Yang dimatikan itu keakuan diri kita, ngaku-ngaku kita yang hidup. Nah, kalau hayat saja sudah kita serahkan, berarti kita sudah mati. Nah, diri kita ibaratnya sudah mati. Nah, barang sudah mati, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Namanya sudah mati. Ada maling sudah enggak, judi sudah enggak lagi, bohong sudah enggak lagi, nipu orang enggak lagi, ya. Karena sudah mati, ya. Nah, kalau berbuat, berarti kitanya sudah enggak ada. Yang berbuat itulah Allah, gitu. Nah, yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkalam pun Allah. Kenapa? Karena kita sudah mati, sudah nggak ada. Hayat kita sudah serahkan. Nah, disinilah pentingnya menyembelih hewan korban tadi. Maka saya katakan tadi, korban itu menyembelih hewan yang masih hidup. Kenapa? Karena hakikat korban itu penyerahan nyawa. Ya, penyerahan nyawa. Nah, kalau nyawa sudah diserahkan, yang lain kan ikut diserahkan. Nah, hidup sudah diserahkan, hayat sudah diserahkan, termasuk ilmu, qadrah, iradah, sama, basar, kalam itu sudah diserahkan. Nggak bisa lagi kita berubah. Orang udah mati. Ya, orang udah mati nggak bisa bergerak lagi. Kalau bergerak itu gerakan Allah. Nah, ini namanya kita udah mati. Nah, ini maka pentingnya memahami makna korban. Korban itu bukan persoalan daging sebenarnya, tapi penyerahan nyawa. Itu simbolik ya. Sifat sudah kita serahkan, zat diri kita pun sudah kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau semuanya kita sudah serahkan, berarti kita sudah enggak ada. Kalau sudah enggak ada, artinya ibarat kita sudah mati. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, maka oleh karena itulah fasholli lirabbika wanhar, salat dan berkorban. Nah, yang kita korbankan itu apa? Ketika kita salat, kita korbankan apa yang selama ini kita akui milik kita. Maka ada istilah sebelum salat itu mesti ada upaya menghilangkan diri dulu, mematikan diri dulu, sehingga tidak lagi terasa kalau kita yang sholat. Nah, disitulah pentingnya berkorban tadi. Yang dikorbankan apa? Yaitu hayat korbankan, qadrah korbankan, ya serahkan ke Allah. Sama basar kalam itu serahkan semua, itu berkorban. Jadi kalau kita sholat tidak berkorban, berarti kita nggak nyampai. Mengaku kita itulah yang sholat, artinya nggak berkorban. Ya. Jadi pengertian fasholli lirabbika wanhar secara ma'rifat itu artinya laksanakan sholat. Pada saat kau laksanakan sholat, kau korbankan dirimu, serahkan ke Allah. Maka disebut sebelum kita melaksanakan, ya matikan dulu diri. La hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haqq illallah.
Nah, kalau kita sudah duduk di situ, maka disebutlah al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya dia itulah. Kenapa? Karena dia yang punya fasilitas, Pak. Ya. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang sholat? Fasilitas yang kita pakai kan milik Allah semua. Kita bisa berdiri karena kita kuasa kudrat Allah. Kita bisa baca ini dan itu karena ilmu itu ilmunya Allah. Kita bisa melihat itu basar Allah. Kita bisa mendengar karena sama Allah. Kita punya keinginan iradat Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada. Nah, setelah kita paham itu, artinya itu punya Allah semua, tidak lagi mengaku kalau itu punya kita. Itulah yang disebut kita berkorban. Korbankan ya keakuan dirimu sehingga kita sampailah kepada Allah. Fasholli li rabbik wanhar. Ya, bersolatlah karena Tuhanmu, li rabbik. Mana Tuhanmu itu? Nah, kita masuklah ke diri kita lagi. Ya. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, mana yang hakikat ketuhanan? Hakikat ketuhanan pada diri kita adalah ruh kita, hakikat ketuhanan. Karena dengan ruh itulah maka jasad menjadi hidup. Hakikat kerasulan adalah jasad kita. Karena jasad inilah yang menampakkan apa yang dimaukan oleh Allah. Jadi tubuh yang kasar ini hakikat kerasulan. Kenapa? Karena Adam itu eksekutor saja, dia pelaksana. Ya, maka istilahnya ya ini tadinya kita tempatkan sebagai Adam, tapi karena Adam itu tidak punya kemampuan secara mutlak, yang punya kemampuan secara mutlak itu adalah ruh kita. Ruh kita itulah Nur Muhammad. Maka yang di dalam menjadi yang di luar. Maka yang zahir ini menjadi hakikat kerasulan. Ya. Kalau yang zahir hakikat kerasulan, maka yang di dalam hakikat ketuhanan. Hakikat kerasulan namanya sifat, hakikat ketuhanan namanya zat. Maka zat dan sifat, maka saya katakan sholat itu penyaksian zat kepada sifat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita berkorban, sholat dan berkorban, ya, inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu mereka yang terputus. Maksudnya apa nih? Ya, bagaimana kita akan bisa dibenci orang lagi kalau udah mati, Pak? Nggak ada lagi iri, nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi hasud, nggak ada lagi permusuhan. Maka terputus, nggak mungkin orang akan membenci kita. Kenapa? Karena sudah semuanya itu sudah kita serahkan. Nanti terputus, nggak jadi orang benci sama kita. Kenapa nggak jadi? Karena kita sudah nggak punya, sudah kita serahkan. Kalau orang mati tadi, kalau udah mati nggak bisa lagi bergerak, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada hasud, kan gitu. Nggak ada lagi bohong, nggak ada sombongnya lagi. Tentu nggak bisa orang akan membenci kita, nggak ada alasan orang benci, maka terputuslah sifat benci itu kepada diri kita. Kenapa terputus? Karena sudah nggak ada. Nah, inna syani'aka wal abtar, terputuslah rasa benci orang kepada kita, karena kita tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif, ya, karena semuanya sudah yang baik. Nah, Allah ya yang mentakdirkan, Allah yang berbuat, Allah yang hidup. Jadi itu intinya berkorban itu adalah penyerahan nyawa. Jadi mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa memahaminya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, secara hakikat korban itu secara makrifat ya. Secara hakikat korban itu apa? Menyembelih, membunuh hewan. Artinya membunuh sifat kebinatangan yang ada di diri kita sendiri. Maka jangan sampai ibaratnya
hewannya, kambing, sapinya kita sembelih, kita bunuh, kita matikan, dagingnya kita makan, tetapi sifatnya kita pakai. Jangan sampai ya, dagingnya dimakan, sifat kambingnya dipakai. Ya, belum apa-apa, kawan-kawan masih sibuk mencacak, udah hilang bontotnya. Nah, ini kan sifat kambing, sifat binatang itu yang dipakai itu. Nah, itu masih kita paham. Kenapa kita berkorban? Membuang sifat kebinatangan itu. Nah, mestinya begitu. Jadi setiap kita berkorban itu terbayang oleh kita nih membunuh sifat kebinatangan itu. Kalau itu terpahami, nggak ada lagi kaki yang hilang, nggak ada bontot yang hilang. Nah, kalau itu terpahami, tapi karena nggak terpahami, akhirnya itu dagingnya kita makan, sifat binatangnya kita pakai. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian ya, materinya pagi ini karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya minda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita berikutnya adalah Nasihat Aba Buya Muhammad Rusfi tentang pernikahan. Semoga kajian ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan cahayanya ke dalam kolbu kita semua. Amin Allahumma amin. Ini kata Rasul SAW dalam sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba. Ya. Lima liha, wali jamaliha, wali hisabiha, wali diniha. Fazfar bizatidin taribat yadak. Wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki karena 4 faktor. Pertama, mungkin karena kecantikannya, li jamaliha. Yang kedua, mungkin karena kekayaannya, duitnya banyak. Nah, yang ketiga, mungkin karena keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Fazfar bizatidin taribat syadak. Pilihlah yang agamanya kuat, dia akan membimbingmu. Nah, jadi ini ada orang yang memilih pokoknya hartanya. Ya. Dia seorang gadis sudah punya rumah, sudah punya gaji yang besar. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya cintai adinda Rahman Sayyidi sekeluarga yang alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di kediaman beliau untuk melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani pada sallallahu. Manaqib kita laksanakan ini sekaligus kita berdoa kepada Allah sehubungan akan dilaksanakan akad nikah Ananda Raisa Rizki Amelia Rahman dengan Haji Hasbiah bin Darpiansah dan Ibu Tri Hastuti. Mudah-mudahan acara pernikahan yang akan dilaksanakan minggu depan itu berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun,
dan mudah-mudahan keduanya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan adanya menakib ini merupakan suatu kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan, merupakan bagian daripada amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Memang biasa dilaksanakan menakib sekali sebulan, dan juga sudah biasa dilaksanakan kalau ada acara, misalnya ada pernikahan seperti ini, itu kita juga sering melaksanakan manakib, kegiatan manakib. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya sehingga acara yang akan dilaksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Bicara masalah pernikahan, ini kayaknya sudah bernostalgia yang tua-tua. Karena dulu juga pernah ada acara. Di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah menciptakan pasangan dari golongan kita sendiri, artinya golongan manusia. Jadi manusia dengan manusia. Walaupun ada juga kabarnya manusia nikah sama jin. Nah, tapi kan itu tidak umum gitu ya. Jadi artinya Allah menjadikan kita untuk membina keluarga itu dari jenis golongan kita sendiri, berpasang-pasangan. Kita ini dijadikan ada laki, ada perempuan, gitu ya, pasang-pasangan. Ya, jadi kalau nikah tentunya laki dan perempuan, walaupun zaman sekarang ada juga nikah laki sama laki, ya, perempuan sama perempuan, nggak tahu apa yang dimaukan itu. Ya. Kalau laki sama perempuan kan jelas itu kan akan melahirkan keturunan. Kalau laki sama laki menurunkan apa? Atau perempuan sama perempuan. Nah, ini penyakit. Jadi yang namanya pernikahan laki sama laki, perempuan sama perempuan itu merupakan penyakit yang harus diobati gitu. Jadi bukan dipelihara, tapi mesti diobati, karena itu penyakit. Kalau tidak nanti bahaya. Zaman Nabi Lut dulu kan itu laki senang sama laki. Nah, zaman Nabi Lut dulu. Jadi Jibril datang kepada Nabi Lut waktu itu, ya Jibril menampakkan diri sebagai seorang pemuda tampan. Oh, rebutan pemuda-pemuda. Ya, ngintip-ngintip. Akhirnya oleh Allah diizinkan dibalikkan. Nah, diizinkan kepada Jibril itu dibalikkan oleh Allah negerinya. Nah, sehingga menjadi ya habis ya. Sekarang ini jadi lautan mati. Gitu. Jadi kalau penyakit homoseks atau lesbian itu dipelihara, khawatirnya negeri kita nanti dijadikan seperti negerinya Nabi Lut dulu. Makanya ini harus diobati. Ya, penyakit itu harus diobati, bukan dipelihara. Ya. Tujuan dari pernikahan itu jelas, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi 3. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Supaya bisa bersama-sama. Ya, kalau sudah nikah kan mesti bersama-sama di
satu rumah, jadi rumah tangga. Nah, setelah bersama-sama dalam satu rumah, mawaddah warahmah, maka terjadilah hubungan suami istri, lalu kemudian Allah anugerahkanlah keturunan warahmah, jadi ada keturunan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mencapai kebahagiaan, ini bagian daripada kehidupan manusia. Jadi perkawinan itu merupakan bagian daripada kehidupan kita dengan tujuan untuk mencapai ridha Allah. Karena yang selalu kita lantunkan dalam doa kan, ini yang doa pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi 3. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat. Wa qina azabannar, hindarkan kami dari azab neraka. Jadi 3 ini. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terhindar dari api neraka. Apa itu kebaikan dunia? Yang dunia kan nyata, ini fisik, jasmani. Kebahagiaan, ya, kebahagiaan jasmani artinya kesenangan. Dan kebaikan akhirat, ketenangan rohani. Jadi gambaran dunia adalah jasmani, gambaran akhirat itu adalah rohani. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa lain, itu artinya ada kesenangan dan ada ketenangan. Kesenangan yang dialami, yang didapatkan oleh jasmani, ketenangan yang dialami dan didapatkan oleh rohani. Itu hasanah dunia, itu kesenangan ya, jasmani. Nah, kesenangan jasmani ini akan terpenuhi ketika kebutuhannya terpenuhi, sandang, pangan, dan papan. Ya. Sedangkan ketenangan rohani akan terpenuhi ketika dia berhubungan dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan adanya hubungan dengan Allah, maka timbullah ketenangan. Dengan terpenuhi sandang, pangan, dan papan, maka akan terpenuhilah kesenangan. Nah, jadi ada orang senang, belum tentu dia tenang. Ada duit banyak, rumah bagus, mobil mewah, tapi rohaninya tidak dekat dengan Allah, jauh dari Allah, maka akan timbullah kegelisahan. Saya dulu pernah diminta ceramah kumpulan atau persatuan pensiunan Departemen Keuangan. Ya. Jadi ada seorang bapak, ketuanya itu mendekati saya. Tolong saya Pak Ustadz. Kenapa Pak? Saya nggak ngerti katanya. Bermalam-malam nggak bisa tidur. Saya gelisah terus katanya. Kalau di bidang ekonomi insya Allah nggak ada kekurangan. Saya punya pensiun, gaji pensiun, istri juga punya pensiun. Jadi untuk makanan kami berdua saja itu nggak akan habis dalam sebulan. Jadi gaji pensiun saya dengan gaji pensiun istri saya, katanya kalaupun kami makan, kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, nggak akan habis dalam sebulan. Belum lagi saya punya anak, katanya ada anak 3. Anak saya sudah berhasil semua, kata dia. Minimal mereka kirim ke saya, katanya, yang satu orang itu minimal 500.000, itu minimal. Nah, kadang sampai 5 juta satu orang ngirim, katanya. Anaknya 3. Jadi kalau di bidang finansial katanya insya Allah nggak kekurangan. Tapi saya nggak paham, katanya, kenapa kok saya gelisah terus.
Nah, ini yang tidak ada ketenangan. Jadi senang tapi tidak ada ketenangan. Jadi saya bilang ada sesuatu yang hilang, Pak. Ya, ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Ya, yang hilang itu adalah hubungan kepada Allah yang tidak harmonis. Ya. Nah, kalau hubungan kepada Allah itu harmonis, insya Allah timbul ketenangan. Karena itu sudah dijelaskan oleh Allah, ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, oleh karena itulah dalam menjalin keluarga, saya kira tiga inilah. Yang pertama, gimana mencapai satu kesenangan dalam kehidupan dunia atau jasmani. Kemudian bagaimana mencapai ketenangan, ya, kehidupan akhirat atau ruhani. Dua. Yang ketiga, terlepas dari api neraka. Jangan kita membayangkan api neraka nanti di akhirat aja, Pak. Ya, terlepas dari persoalan-persoalan hidup yang akan membahayakan rumah tangga. Terhindar dari berbagai macam masalah yang akan menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Kita selalu minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau kita lihat dari rukun perkawinan itu, ya, secara syariatnya yang pertama ada calon, ya, mempelai laki dan perempuan. Itu satu. Kemudian ada wali. Kemudian ada ijab kabul. Kemudian ada saksi. Nah, jadi rukun nikah itu ada 4 ini. Ada calon mempelai laki perempuan, kemudian ada wali, ada ijab kabulnya, kemudian ada saksi. Nah, kalau zaman sekarang ini kan Bapak Ibu, ya, ada calon laki perempuan, ya. Cuman pelaksanaannya kan macam-macam sekarang ini. Ada ketika nikah itu dihadirkan laki perempuan itu di depan penghulu, ya. Ada yang perempuannya disumputkan dulu di kamar. Yang nerima ijab kabul lakinya saja, perempuannya entah kemana. Nah, setelah ijab kabul baru dihadirkan. Ya, silakan aja yang namanya pendapat, ya. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita memperhatikan majelis, ya, artinya dia berada pada satu majelis. Mestinya, ya, yang sudah biasa dilaksanakan itu dihadirkan laki perempuannya di depan penghulunya. Sehingga penghulunya itu gampang nanyanya, benarkah mau nikah sama ini laki? Iya, kata si perempuan. Benarkah kamu menikahi perempuan? Iya. Kalau perempuannya nggak ada, pasal nanya dulu, masuk kamar dulu ada. Nah, jadi agak merepotkan. Jadi kalau saya lebih condong itu, artinya ketika ijab kabul itu dihadirkan semua laki perempuan. Artinya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya hadir di depan penghulu. Dan ijab kabulnya pun didengar sama si istri, ya deh. Jangan sampai kata orang sudah sah nikahnya, kata orang dia sih nggak ngedengar dia. Nah, jadi oleh karena itu, ya, saya menganjurkan kalau pelaksanaan akad nikah itu dihadirkan laki perempuannya di depan penghulu ketika ijab kabul. Itu Bapak Ibu. Jadi laki perempuan, ya. Secara syariatnya, ya, ada betul, ya, ada betul laki perempuan itu calon mempelai laki dan mempelai perempuan, ya. Bahkan dulu pernah ada satu pemikiran dulu bagaimana kalau pernikahan itu, ya, yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri nikahnya, dengan dengan video call itu, dengan live itu, ya. Jadi artinya jauh gitu, ya. Nah, itu juga jadi persoalan. Lebih baik diwakilkan saja kan gitu. Karena lakinya perempuan atau lakinya misalnya masih di luar, ya mungkin yang nerimanya atas nama wakil gitu.
Nah, tapi ya itu lagi-lagi itu adalah pendapat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Nanti kita lihat secara hakikatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ada wali. Nah, ada wali yang menikahkan. Yang ketiga, terucap betul ijab kabulnya itu. Kemudian ada saksi. Ini secara lahiriah memang berada pada satu majelis itu. Gitu ya. Mari kita lihat kalau secara filosofisnya, secara hakikatnya apa? Ada laki, ada perempuan. Ini kan berpasangan. Ada zat, ada sifat. Jadi suami laki, suami istri itu ya bisa dikatakan sebagai zat dan sifat. Pertemuan antara zat dan sifat. Nah, kalau zat dan sifat sudah menyatu, maka pasti itu akan tenang. Satu zat, satu sifat. Manis itu tidak pernah bertengkar sama gula. Enggak. Asin tidak pernah bertengkar sama garam. Kenapa? Karena sudah menyatu. Nah, yang kadang-kadang ya nggak menyatu zat dan sifatnya. Kelihatannya gula, nggak taunya pupuk Orea. Nggak ada manisnya gitu. Nah ini hanya yang kawin itu lahirnya saja, batinnya enggak. Lahirnya menyatu tetapi batinnya tidak. Tapi kalau lahir dan batinnya menyatu, nah itu akan timbul ketenangan. Maka saya katakan tadi ibarat zat dan sifat. Ya, laki itu ibarat zat, perempuannya ibarat sifat. Jadi kalau pertemuan zat dan sifat itu menyatu zat dan sifat, maka akan timbul ketenangan. Nah, kalau sudah ada ketenangan, maka persoalan-persoalan yang dihadapi kedua belah pihak dalam perjalanan rumah tangganya pasti akan saling memahami. Ya, saya ingat sebuah kisah Bapak Ibu ya. Sayyidina Umar itu orang yang gagah perkasa, disegani oleh lawan dan kawan. Ya. Bahkan dilaksanakan dakwah secara terang-terangan waktu itu setelah Umar masuk Islam. Karena setelah Umar itu masuk Islam, Umar tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bukankah engkau ini Rasul yang hak?" Betul. Bukankah agama Islam ini agama yang hak? Benar. Kalau begitu kita sebarkan secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Saya dukung dari belakang. Nah, barulah keliling kota Mekah itu menyebarkan secara terang-terangan itu untuk menyumbangkan agama Islam. Artinya orang kafir Quraisy itu sangat takut dengan Umar ibn Khattab itu. Ya, makanya inilah salah satu doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah, perkuatlah Islam itu dengan masuknya Sayyidina Umar. Jadi beliau itu ya sangat tegas dan beliau ditakuti kawan dan lawan. Jadi pada suatu hari dia pulang ke rumah bersama kawannya. Sampai di rumah entah bagaimana istrinya itu marah-marah. Ya sama Sayyidina Umar. Ya. Marahnya itu ya marah benar gitu ya. Ya, seorang istri marah kepada suaminya. Tapi Sayyidina Umar diam saja. Nah, setelah selesai, kawan tadi nanya Umar, kalau orang lain yang marah kayak gitu, pasti sudah kau pancung lehernya. Tapi kenapa istrimu yang marah kepadamu seperti itu, kamu kok diam aja? Apa jawab Sayyidina Umar? Kesalahan dia tidak lebih besar daripada kebaikannya kepada saya. Anak saya dikandungnya, makanan saya dimasakinya, pakaian saya dicucinya, apa yang saya butuhkan di rumah tangga dia kerjakan, dia laksanakan. Jadi sudah begitu besar jasa dia kepada saya. Jadi kesalahan dia tidak lebih besar daripada kebaikannya.
biarkan saja dia marah. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi saling memahami, saling mengerti. Ketika istrinya marah, maka suaminya diam. Ketika suami marah, istrinya diam. Ini kan yang ribut tuh kadang-kadang satu omongan suami, 10 omongan istri. Ada. Kadang-kadang itu istri itu, maaf ya nih ibu-ibu ya, kadang-kadang istrinya ahli sejarah. Ya. Hari ini marahnya kejadian 10 tahun yang lalu diungkit lagi itu. Itu ahli sejarah. Nah, tambah runyam jadinya. Bukannya masalah yang timbul pada saat itu yang diselesaikan, dikait-kaitkan dengan masa-masa lalu, maka tambah runyam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya bagaimana suami istri itu bisa saling memahami. Nah, jadi berpasang-pasangan. Jadi suami ibarat zat, ya istri ibarat sifat. Nah, kalau zat dan sifat sudah menyatu, maka akan timbullah ketenangan. Satu. Nah, bagaimana kita membuat, kalau di diri kita ini kan ada zat dan sifat. Ya. Bagaimana kita membuat satu ketenangan kalau kita kaitkan tadinya dengan rukun perkawinan, itu ada wali, ada yang mengijab kabulkan. Jadi artinya ada guru untuk bertanya, ada guru untuk belajar. Jadi nggak bisa hati kita, jiwa kita akan tenang kalau kita tidak memahami ajaran agama ini dengan baik, dengan benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada guru yang bisa untuk memberikan pelajaran, yang bisa membimbing. Karena perkawinan itu juga kan ibadah. Jadi semua yang kita lakukan itu niatnya ibadah. Nah, kalau perkawinan itu dengan niat ibadah, insya Allah itu semuanya akan terarah. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba. Ya. Lima liha, wali jamaliha, wali hisabiha, wali diniha. Fazfar bizatidin taribat yadak. Wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki karena 4 faktor. Pertama, mungkin karena kecantikannya, li jamaliha. Yang kedua, mungkin karena kekayaannya, duitnya banyak. Nah, yang ketiga, mungkin karena keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Fazfar bizatidin taribat syadak. Pilihlah yang agamanya kuat, dia akan membimbingmu. Nah, jadi ini ada orang yang memilih pokoknya hartanya. Ya. Dia seorang gadis sudah punya rumah, sudah punya gaji yang besar, atau seorang janda kaya. Nggak apa-apa janda yang nggak tua-tua tapi duitnya banyak gitu ya. Dia anak muda nikah sama janda yang sudah tua tapi kaya gitu. Nah, mendingan dia milih itu daripada milih gadis. Nah, kenapa? Karena kekayaannya. Nah, kalau kekayaan yang dikejar, ya namanya kekayaan, harta pasti akan habis. Nah, yang kedua karena kecantikannya. Ya, mungkin tertariknya dengan kecantikannya. Nah, dua-duanya ini pasti akan hilang. Cantiknya ya sebelum punya anak. Kalau sudah umur 50 tahun udah hilang cantiknya. Gigi sudah ompong, gitu ya. Kulit sudah kendor, ada. Rambut sudah ubanan. Kalau sudah putih semua masih mendingan. Ini kan belang 3 kan. Ada. Sudah nggak cantik lagi. Jadi kalau dua ini yang dikejar itu akan hilang. Ya. Atau keturunannya. Nah, jadi orang mengejar karena keturunannya. Dan yang ketiga karena agamanya. Nah, kalau bisa 4-4-nya ada. Hartanya banyak, cantik pula, keturunan yang bagus, agamanya kuat. Nah, ini kalau ketemu yang semacam ini, nah, pilihlah itu. Nah, tapi kalau yang sudah punya jangan lagi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi kata Nabi, fazfar bizatidin taribat yadak.
pilihlah yang agamanya kuat. Nah, kenapa? Karena dia akan membimbingmu. Dia bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada di rumah. Lalu Bapak Ibu, ya itu namanya ada wali, ada guru yang bisa membimbing kita supaya ada ketenangan. Ya, yang kedua ada ijab kabul. Artinya apa? Ada amalan. Makanya seorang suami itu membimbing istrinya untuk beramal, untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau istrinya masuk neraka, itu suami dulu yang ditanya. Ya. Kenapa? Karena ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Suami itu pemimpin di rumah tangganya. Jadi kalau istrinya yang salah, mungkin yang ditanya dulu ya laki-lakinya itulah. Kenapa istri kamu kok nggak sholat? Kenapa istri kamu kok banyak dosanya? Kan ada kisahnya itu di akhirat nanti kata Rasul ada orang kaya jatuh pailit. Lalu sahabat tanya, bagaimana ceritanya Rasul kok bisa? Sudah di akhirat ada orang kaya jatuh pailit. Ada kata Rasul. Jadi waktu di dunia ada seorang bapak yang rajin betul ibadahnya. Zikirnya rajin, khatamannya rajin, tiap menakib hadir. Gitu ya. Nah, dia pergi kemana-mana dari masjid ke masjid. Ya, kadang-kadang keluar 3 hari, kadang-kadang keluar 1 minggu, kadang keluar 40 hari, kemana-mana. Istrinya ditinggal di rumah. Dia ini rajin betul ibadahnya. Sehingga di akhirat ditimbanglah dosa dan pahalanya. Pahalanya banyak. Sehingga diputuskanlah orang ini masuk surga. Ya. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Jadi orang-orang yang takwa itu diarak beriring-iringan untuk masuk surga. Nah, si bapak tadi sudah diiringkan sama para malaikat masuk surga. Hanya beberapa langkah lagi akan masuk pintu surga. Ada kedengaran suara dari belakang manggil-manggil. Ya, manggil-manggil. Ayah, ayah. Nah, si tertegunlah si bapak ini. Ya. Ngelihat ada seseorang lari-lari gitu. Ya, mengejar si bapak tadi. Sampai datanglah dia. Kemudian si laki-laki ini seorang tadi ngomong, Pak, Bapak sekarang akan masuk surga. Sebelum Bapak masuk ke dalam surga, saya selaku anakmu minta tanggung jawab Bapak sebagai orang tua saya. Nah, bertengkarlah anak sama Bapak. Si Bapak tak mengakui ini anaknya, tapi si anak bersekukuh, bersikeras, dia ini bapaknya. Hingga Allah perintahkan kepada Jibril untuk turun ke depan pintu surga itu untuk mengadili mereka. Turun Jibril. Mas, kok ribut-ribut kenapa nih? Gini Pak Jibril, saya kan mau masuk surga ini. Tapi orang ini ngaku anak saya. Nah, sehingga terhambatlah saya masuk surga. Nah, bertanyalah Jibril kepada orang itu, benarkah kamu anaknya? Benar Pak Jibril. Nah, cerita bagaimana pengalamanmu dari lahir kamu sampai mati. Cerita panjang lebar. Setelah selesai ceritanya, bagaimana Pak? Benar anak kamu? Betul Pak Jibril, itu anak saya. Saya masuk neraka, kata orang itu, karena kata anaknya itu, karena saya banyak dosa. Dosa saya banyak karena saya nggak pernah diberi pelajaran agama sama bapak saya. Saya nggak kenal agama. Bapak saya ibadah-ibadah terus, tapi saya ditelantarkan, tidak diberi pendidikan agama. Akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril, ambil pahala bapak, serahkan sama anaknya. Ambil dosa anak, serahkan sama bapaknya. Ujung-ujungnya si anak masuk surga, si bapak masuk neraka. Belum bubar, datang pula ibu-ibu satu. Pak Jibril, saya nuntut juga Pak Jibril. Emangnya kamu siapa? Saya istrinya Pak Jibril. Di mana kamu? Saya dalam neraka. Karena dosa saya banyak. Ini orang suami saya ini kemana-mana
Dia ibadah, zikir sendiri, tapi saya nggak pernah diajak. Nah, makanya saya bilang, kalau bapaknya sudah belajar zikir, ajak istrinya, supaya jangan ditanya nanti di akhirat. Pak Jibril, saya masuk neraka selesai banyak. Suami saya ini kemana-mana zikir, dia ibadah kemana-mana. Sementara saya nggak pernah diajak, nggak pernah diajar. Saya nggak tahu Pak Jibril. Saya nuntut tanggung jawab suami saya. Oleh Allah diperintahkan, wahai Jibril, sisa pahala bapak itu serahkan sama istrinya. Dosa istrinya yang menyebabkan dia masuk neraka, cabut, serahkan sama suaminya. Ujung-ujungnya anaknya sama istrinya masuk surga, si bapak masuk neraka. Nah, kenapa? Ini tanggung jawab Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah maka isyarat. Nah, isyarat ada calon mempelai atas diri kita. Kemudian ada wali, ada guru yang membimbing kita. Yang kedua, yang ketiga, ada ijab kabul, ada amalan. Ya. Jadi syariat kita laksanakan, hakikat kita pakai. Nah, lalu kemudian ada saksi, restu orang tua. Nah, makanya perkawinan itu mesti ada restu dari orang tua. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya diharapkan ya dengan adanya ya pernikahan dari ananda berdua, mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mudah-mudahan Allah beri keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, karena kalau lama-lama nanti diingin pula nasi. Jadi oleh karena itu ya pesan saya kepada Anda berdua itu ya, pandai-pandailah mendayung bahtera rumah tangga. Kenapa? Karena ya ibarat kita berlayar di laut, ya tidak selamanya ombak itu tenang. Kadang-kadang kita temui ombak yang besar. Kadang-kadang mungkin ada angin yang sepoi-sepoi. Kadang-kadang mungkin timbullah angin yang kencang. Maka oleh karena itu, maka harus kuat-kuat ya iman, ya sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam rumah tangga. Intinya apapun persoalan yang dihadapi, maka harus yang kita utamakan keutuhan rumah tangga. Maka saya bilang, dalam rumah tangga, suami istri, kalau bisa dihindarkan dulu mana siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Jadi tidak dikenal dulu siapa yang benar, siapa yang salah dalam rumah tangga. Yang diutamakan keutuhan rumah tangga. Biarlah yang salah, ngakulah yang salah. Walaupun kita benar dikatakan salah, biarlah. Yang penting rumah tangganya utuh. Nah, jadi tidak mengenal siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau sudah di pengadilan, nah baru. Tapi dalam keluarga, ya tidak mengenal siapa benar, siapa salah. Dalam artian, yang diutamakan adalah keutuhan rumah tangganya. Biarpun kita benar, tapi kita dikatakan salah, nggak masalah. Yang penting rumah tangga utuh. Daripada bersekukuh, saya yang benar, kamu yang salah. Akhirnya, ya namanya saling mempertahankan pendapatnya, ujung-ujungnya putus jadinya. Nah, istilah berkata orang, biarlah mengalah, ya yang penting menang, gitu ya. Menang dalam artian kita bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebab di dalam hadis itu disebutkan, ya, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 kunci pokok dalam menempuh kehidupan rumah tangga, khususnya yang siapa yang dikasih oleh Allah 4 kunci pokok ini, maka sama nilainya mendapat kebahagiaan atau kebaikan dunia akhirat. Arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 macam kunci pokok yang apabila Allah berikan kepada seseorang, maka sama nilainya mendapat kebaikan dunia akhirat. Pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur.
Yang kedua, wa badanan 'alal bala'i sabiran. Sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan yang ketiga itu lisanan zakiran. Nah, lisan yang pandai berzikir. Dan yang keempat, istri yang dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, jadi istri yang solehah. Nah, tapi juga ya suami yang soleh juga. Jangan istri yang solehah aja yang dituntut ya, tapi suami yang lebih soleh. Kalau istri yang solehah itu artinya suami lebih soleh kan gitu. So, suami itu kan pemimpin rumah tangga. Nah, kalau istrinya solehah, mestinya suaminya lebih soleh daripada istri, gitu kan. Maka tidak disebutkan suami, yang ada disebutkan itu kan istri yang solehah. Nah, karena isyaratnya kalau istrinya yang sudah soleh, berarti suaminya lebih soleh lagi. Gitu ya. Nah, 4 inilah, maka saya pesan sama Ananda berdua, sabar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam keluarga. Yang penting utamakan keutuhan rumah tangga. Yang kedua, itu ya bersyukurlah apa yang diberikan Allah. Nah, bersyukur itu artinya ya, kata mereka yang ahlinya itu kan iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, i'mal bil jawarih. Jadi ya bersyukur itu artinya kita menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita sesuai porsinya. Nah, Allah beri kita misalnya kesehatan. Dengan sehat itu bisa kita melaksanakan ibadah. Nah, kalau sakit kan tidak kuat pula, kena air, sudah kedinginan. Dan kadang-kadang kita ini lupa. Ada waktu sakit baru mau kuat ibadahnya. Waktu masih sehat malas-malasan ibadahnya. Begitu sakit baru mau ibadah. Bangun aja susah. Nah, maka gunakanlah kesehatan itu untuk melaksanakan ibadah. Nah, oleh karena itu bersabar dan bersyukur ya. Bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Tidak mungkin kita akan bisa bersyukur kalau kita melihat materinya. Orang bisa bersyukur kalau Allahnya yang dilihat. Nah, misalnya begini. Seorang suami pulang bawa uang misalnya banyak 10 juta. Nah, tentu senanglah istrinya karena pulang bawa duit. Tapi satu waktu suami pulang tidak bawa apa-apa. Nah, jangan dilihat ada dan tidak adanya. Kalau melihat ada dan tidak adanya, senang ketika ada, sedih ketika tidak ada. Tapi lihatlah yang memberi ketetapan. Ketika mendapat, Allah yang memberi ketetapan sehingga pada saat itu mendapatkan rezeki. Ketika tidak mendapat, pandanglah Allah yang memberi ketetapan sehingga pada saat itu belum diberikan Allah rezekinya. Nah, oleh karena itu yang dilihat itu bukan materinya, tetapi Allah yang memberi ketetapan. Nah, oleh karena itu kalau kita pandang Allah yang memberi ketetapan, insya Allah akan menjadi tenang. Tapi kalau lahirnya atau materinya yang kita pandang, ya itu ribut terus nantinya. Ketika nggak dapat duit itu ribut. Kemana aja kamu? Udah seminggu nggak pulang, bawa-bawa nggak bawa apa-apa. Jangan-jangan mampir ke sebelah. Nah, sudah suuzon pula, akhirnya bertengkar lagi, gitu ya. Nah, jadi lihatlah ketetapan Allah. Jadi yang kedua itu, yang pertama sabar dalam menghadapi berbagai cobaan, kemudian bersyukur apa yang diberikan Allah pada kita, kemudian selalu berzikir. Latih lidah itu untuk selalu berucap dengan ucapan yang diridhoi Allah, itu maksudnya zikir. Walisanan zakiran, ya lidah yang pandai berzikir. Tentu tidak hanya mengucap la ilaha illallah, tidak hanya sekedar baca Al-Quran, artinya mampu mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, baik menyejukkan suami atau istri atau menyejukkan orang lain. Jadi tidak mengeluarkan kata-kata yang akan menyakitkan hati, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kata-kata yang kira-kira nggak ada manfaatnya ya kita tinggalkanlah, kita hindarkan. Ya, kadang-kadang kan timbul di kita ini sudah terbiasa yang
kurang bermanfaat. Misalnya astanaga, seleh kidah. Ini kan kata-kata yang nggak ada manfaatnya. Ada ya. Itu ya. Jadi yang nggak ada manfaatnya kita ganti sajalah. Ya mungkin ya dulunya sebelum Islam ini masuk, nenek moyang kita dalam agama Hindu yang mungkin ngomong bahasa Arabnya kurang fasih gitu ya. Orang Arab bilang astaghfiruka. Nah, karena ngomongnya nggak fasih bahasa Arab, astanaga dia bilang. Sebenarnya astaghfiruka. Nah, mungkin dalam bahasa Arabnya subhanallah. Nah, cuman nggak bisa ngomong bahasa Arab ya. Maka diganti seleh kidah. Ini subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi 4 itu ya, pesan sama Ananda berdua. Yang pertama syukur atas apa yang diberikan Allah. Yang kedua sabar dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan hidup. Yang lebih penting kan adalah keutuhan rumah tangga. Maka dibilang tadi, dalam rumah tangga tidak mengenal siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana supaya diutamakan keutuhan rumah tangga. Satu. Yang kedua, saya pesan sama anak-anak berdua, ya, mungkin juga kalau yang tua-tua kan sudah paham betul itu ya. Nah, yang pertama, urusan suami istri tidak boleh keluar pintu kamar. Ini zaman sekarang ini kan lain Pak. Ya, urusan suami istri diceritakan di medsos. Nah, pakai status. Nah, ini namanya bukan lagi keluar di pintu kamar, keluar negara itu jadinya. Ada ya. Ya. Jadi urusan suami istri jangan keluar dari kamar. Kalau ada masalah selesaikan berdua. Nggak usah melibatkan orang lain. Itu satu. Urusan rumah tangga nggak boleh keluar pintu rumah. Selesaikan di rumah. Jangan sebentar-sebentar cerita sama tetangga, cerita sama kejelekan suami, ceritakan sama orang lain. Kejelekan istri, cerita pula sama temannya. Nah, itu nggak boleh. Jadi oleh karena itu dijaga. Urusan suami istri tidak boleh keluar pintu kamar. Urusan rumah tangga tidak boleh keluar pintu rumah. Nah, selesaikanlah ya, berdua. Nah, kecuali kalau memang sudah nggak bisa diselesaikan berdua, barulah melibatkan orang lain. Tapi nggak usah melibatkan medsos, nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini kadang bertengkar suami istri itu cerita di medsos, ya, Masya Allah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ananda berdua insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk memperkuat pertalian kedua keluarga besar yang dari Lampung dengan yang ada di Pontianak. Jadi oleh karena itu dengan pernikahan Ananda berdua itu akan menjalin atau memperkuat tali hubungan antara keluarga besar. Jadi bukan hanya Ananda berdua saja, termasuklah keluarga dari pihak perempuan, keluarga dari pihak laki-laki itu adalah menjadi satu kesatuan. Nah, jadi oleh karena itu, yang mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Ananda berdua diberi Allah keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah,
Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.